Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Anak-anak, hari ini bersama Budir kita akan belajar muatan PPKN KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materinya hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Anak-anak, kamu amati gambar di situ ya. Ada gambar apa anak-anak? Oh ya, pinter. Itu gambar lambang negara kita ya, berupa burung Garuda. Selain itu terdapat gambar bintang, gambar pohon beringin ya, kepala banteng, padi dan kapas, gambar rantai. Nah, baiklah, masing-masing dari gambar itu mempunyai makna dan kita mengenalnya ya dengan Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara kita ya. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikutnya anak-anak perhatikan gambar dan kalimat yang terdapat pada layar ya. Yang pertama gambar bintang. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua ada gambar rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai luhur kemanusiaan. Sila ketiga, gambarnya pohon beringin. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai luhur persatuan. Dan sila keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Dan yang terakhir sila kelima ada gambar padi dan kapas. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai luhur keadilan sosial. Mari kita paparkan satu persatu contoh sikap dan perilaku yang mengandung nilai ketuhanan ya yang terdapat dalam sila ke-1. Anak-anak bisa memperhatikan gambar di situ ya. Itu gambar apa anak-anak? Ya, bagus. Nah, betul sekali. Itu gambar sikap toleransi antar umat beragama. Artinya bahwa kita sebagai umat beragama ya, yang mana agama di Indonesia ada bermacam-macam, maka sikap menghormati, menghargai dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan beragama kita harus bisa menumbuhkan ya, mengamalkan sikap toleransi. Setiap penduduk atau warga negara Indonesia bebas memeluk agama yang dia yakini ya, dan kita juga harus menyayangi semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya, termasuk
menyayangi hewan peliharaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, ya. Tadi nilai luhur yang terdapat dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa menyaksikan di situ gambar tentang bencana, bencana alam berupa banjir. Apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita saat ada peristiwa seperti itu? Kita harus tumbuh rasa empati, simpati, ya. Sebagai manusia kita pasti akan ikut merasa sedih. Nah, kita buktikan dengan apa perasaan sedih itu? Bisa kita buktikan dengan membantu korban banjir, ya, baik berupa tenaga atau harta atau benda, ya. Pokoknya sekiranya bisa menghibur, bisa meringankan beban mereka. Yaitu contoh dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga untuk gambar yang kedua, ya, kamu lihat di situ anak-anak sedang belajar. Nah, sebagai manusia Indonesia, ya kita juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, tidak membeda-bedakan suku, agama, semua berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian dalam masa seperti ini anak-anak di masa pandemi ya, sebagai rasa simpati empati kita kepada sesama saudara, sama teman, sama manusia, kita harus selalu menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, sehingga jikalau kita sedang sakit, kita tidak akan menulari yang lain, ya. Jadi bisa menggunakan masker untuk menghindari teman-teman atau saudara tertular dengan kita. Demikian juga ketika kita saat sehat pun kita insya Allah juga tidak tertular. Nah, anak-anak, di dalam sila kedua ini ya, kita memiliki kedudukan dan derajat yang sama, ya. Kita harus saling menghargai sebagai sesama manusia, juga harus lebih peduli dengan keadaan sekitarnya. Berikutnya sila ketiga, ya, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terdapat pada sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa, budaya, dan agama. Anak-anak ya, perbedaan yang sangat banyak tersebut harus kita jaga, jangan sampai kita saling bertengkar, saling bermusuhan, ya. Sikap saling menghormati dan bersatu harus kita ciptakan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus selalu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Anak-anak bisa mewujudkan itu semua, misalnya ya, kamu bisa mengamati gambar saat teman kita sakit, ya, kita bisa menengoknya, menjenguknya, menghiburnya agar cepat sembuh, agar dia selalu optimis untuk bisa cepat sembuh. Dengan kita menghibur, maka insya Allah itu juga akan membantu kesembuhannya. Dan di dalam hal ini, siapapun teman kita, berbeda suku, berbeda agama mungkin, kita harus bisa menumbuhkan rasa persatuan, ya. Kemudian di situ juga ada contoh gambar sedang berjamaah, mengerjakan sholat jamaah bersama-sama, ya. Dia mengerjakan sholat bersama-sama itu pun
bisa menumbuhkan rasa persatuan ya di antara sesama. Di bawah juga ada gambar berbeda-beda suku, berbeda pakaian, bahkan mungkin berbeda warna kulit, bentuk rambut. Nah, sikap-sikap seperti itu jangan sampai membuat kita tidak tumbuh rasa persatuan. Rasa persatuan justru bisa tumbuh dengan kita menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai luhur yang terdapat pada sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Anak-anak bisa melihat ya, menyimak dan memperhatikan gambar pada layar. Anak-anak bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka sedang bermusyawarah. Bermusyawarah ya dilakukan dengan semangat kekeluargaan untuk menghasilkan keputusan bersama. Tentunya setiap dari kita harus bisa menghargai ya, bisa menghargai perbedaan pendapat. Biasanya dalam musyawarah itu pastilah ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, dalam hal ini kita harus bisa menghargai dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita harus diterima, tidak ya. Harus kita bicarakan bersama secara kekeluargaan sehingga menghasilkan keputusan bersama dan semuanya bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada ya. Perbedaan pendapat itu wajar dalam musyawarah dan setiap kita harus bisa menghormati ya. Contoh yang lain adalah itu anak-anak bisa menyaksikan gambar di situ ketika ada pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah itu juga termasuk pengamalan sila keempat ya, mengandung nilai kerakyatan. Selanjutnya anak-anak, sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak bisa menyaksikan di situ ya. Itu gambar beberapa anak yang sedang berbagi sabun cuci tangan ya. Sedang berbagi mereka secara adil. Kemudian dilanjutkan dengan contoh, kamu bisa melihat di situ anak yang sedang menabung. Dengan harapan bahwa tabungannya nanti akan semakin banyak, sehingga dia nanti beruntung karena mempunyai tabungan. Dia tidak hidup boros ya, dia mengamalkan hidup hemat. Berarti sesuai dengan sila ke-5. Di dalam mata hukum pun kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Siapa yang bersalah tentunya harus mau diberi sanksi. Nah, selain itu kita juga bisa menyisihkan sebagian harta kita ya, uang kita untuk kita sedekahkan. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Ya, anak-anak ya. Jadi nilai sila ke-5 itu nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, di dalam kewajiban kita ya kan, tentunya ada hak orang lain, di antaranya tadi kita mau berbagi dengan teman ya, sabun cuci. Kita mau menyisihkan sebagian harta kita, itu termasuk
Apa itu hak orang lain? Nah, keadilan itu dapat tercapai ya anak-anak ya jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang. Nah, anak-anak, baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan prokes yang sudah dianjurkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.